Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Indonesia, Sabah dan Sarawak kita akan buat import tambahan. Masalah sampah ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar situasi sekarang ini sudah pun krisis. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, ternyata banyak dari sebagian orang Malaysia ataupun warga Malaysia yang sangat munafik sekali ketika melihat berita-berita yang beredar baik dari Indonesia ataupun Malaysia. Kita tahu baru-baru ini ramai bagaimana berita tentang informasi keinginan Malaysia untuk bisa mengimpor beras dari Indonesia, dan Malaysia ingin belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Akan tetapi ternyata ada sebagian dari warga masyarakat Malaysia yang menafikan hal itu, di mana mereka tidak percaya dengan berita-berita yang beredar baik dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Mereka mengingkari berita negaranya sendiri, malah justru menghina pernyataan dari Menteri Indonesia bodoh. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Indonesia, Sabah dan Sarawak kita akan buat import tambahan. Masalah sampah ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar situasi sekarang ini sudah pun krisis. Seorang pakcik Malaysia mendadak viral setelah menghina Menteri Indonesia gara-gara Malaysia ingin belajar soal panen beras dari Indonesia. Ia tak terima kenyataan bahwa teknologi pertanian Indonesia kini lebih maju. Pakcik itu juga membantah keras bahwa Malaysia mengimpor beras dari Indonesia. Namun faktanya, Malaysia memang melakukan impor beras dari Indonesia demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Irigasi pompa Irpom kita kenal, mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Saat ini kita surplus di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu 3.000 per kilo penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah saya cakap. Malaysia, menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Bila nampak gambar belakang saya, kami teknologi beras kami dah sampai 3 musim setahun. Kami boleh supply 70% keperluan beras Malaysia. Hanya 30% diimport. Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia, tanggung beras setiap hari. TKI Indonesia di Malaysia tak pernah menjerit Malaysia tak cukup beras. Sebaliknya, di wali kota Wadidau, beras habis, Wadidau minta jif. Patut Indonesia yang belajar dengan Malaysia bagaimana menyediakan peluang pekerjaan kepada warga mereka di Indonesia. Jangan menteri Indonesia ni, saya cakap kepada menteri Indonesia ni,
Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Konon kamulah terbaik. Dunia ni berpusat di Indonesia. Semua yang terbaik itu datang Indonesia. Walhal Indonesia mata wang pun nombor 5 paling rendah. Yes, negara kamu mempunyai lahan tanah yang luas. Tetapi kenapa tak usahakan tanam padi? Kenapa tak ada kecukupan beras di negara kamu? Sehinggakan beras 200 gram pun jual untuk rakyat kamu makan. Kurus kering. Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Perubahan musim. Malaysia belajar tak? Belajar tak? Kamu belajar geografi. Malaysia dengan Indonesia, adakah perubahan iklim? Berapa musim kita ada? Kita tropika, tak ada perubahan iklim. Yang ada monsun saja. Boleh menanam padi. Kepintaran yang penting. Bukan kamu menyalahkan, mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Bawa coklat dari Malaysia. Pergi ke Sarawak, dekat perbatasan Malaysia-Indonesia, beras Malaysia lagi diseluduk masuk ke Indonesia. Ini fakta. Cuba semak dalam senarai import Indonesia dan senarai ekspor Indonesia. Dalam senarai ekspor Indonesia ke Malaysia, cuba tengok ada tak Malaysia mengimport beras dari Indonesia, ataupun dalam cat statistik Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, ada atau tidak? Tak ada. Tak ada. Tak ada Malaysia mengimport beras dari Indonesia. Kenapa menteri dengan penuh yakin cakap Malaysia minta belajar daripada Indonesia untuk mencukupkan beras? Kepada menteri Indonesia tu, belajar dengan Malaysia bagaimana nak mentadbir sebuah negara, nak mencukupkan beras di negara anda, bagaimana nak menyediakan peluang-peluang pekerjaan di negara anda, bagaimana nak menyiapkan projek-projek mega anda. Sekarang yang terbaru, syarikat Malaysia invest membangunkan IKN. Cuba belajar pengurusan dengan Malaysia, wahai menteri Indonesia. Jangan sebarang cakap kamu menteri, membawa attitude sebuah negara. Kamulah yang melambangkan bagaimana rakyat negara kamu berfikir. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Okeylah. Belajar belajar. Beras ini kami nak lebih tumpu kepada teknologi yang dilihat di Indonesia ini lebih advance dalam hal menggunakan teknologi baru dalam, sehingga hasilnya sampai ke 12 tan, 13 tan yang paling tinggi, dan average-nya sudah ada di peringkat 7 tan. Ini satu kejayaan besar yang kita lihat di Indonesia. Muka bumi kita sama, taburan hujan lebih kurang sama. Sudah tentu teknologi ini perlu dibawa dan dipelajari oleh mana-mana pihak. Tadi menarik menanyakan apa bisa kami
impor beras dari Indonesia. Dan saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Walaupun kita juga mengambil langkah mengimport tambahan lagi daripada Sabah, Indonesia, Sabah dan Sarawak. Kita akan buat import tambahan. Masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sudah, situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There's a shortage of 10%. Sikap Pak Cik tersebut memicu perdebatan panas di media sosial. Banyak netizen menilai hinaan itu tak berdasar, apalagi ketika kenyataan menunjukkan bahwa pertanian Indonesia kini jauh lebih maju dan efisien. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali, di mana terlihat sekali sebagian warga dari masyarakat Malaysia ini memang munafik sekali ketika tidak bisa menerima informasi baik dari Indonesia ataupun Malaysia sendiri. Akhir-akhir ini kita tahu bagaimana ramai informasi tentang keinginan Malaysia untuk bisa mengimpor beras dari Indonesia karena Indonesia mengalami surplus beras untuk kebutuhan dalam negeri. Tetapi ketika ada kunjungan Menteri Pertanian Malaysia ke Indonesia, ada satu pernyataan dari Menteri Pertanian Malaysia yang mengatakan Malaysia ada keinginan untuk bisa mengimpor beras dari Indonesia dan juga belajar ilmu pertanian karena bagaimana teknologi pertanian Indonesia bisa melipat gandakan hasil yang lumayan banyak. Akan tetapi berita ini justru dinafikan oleh sebagian warga Malaysia, justru malah mengejek Indonesia. Inilah yang ditunjukkan oleh kaum paham Malaysia tipe M. Tidak bisa menerima fakta, justru malah menyalahkan, justru malah mengejek pihak lain. Ciri-ciri dari kaum paham Malaysia, salah satunya ini munafik, menafikan berita-berita yang justru datangnya dari pejabat Malaysia sendiri. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.